Salam jumpa, salam sehat saudara dan sukacita. Ini seri yang ketiga, Tuhan tidak dapat tahan. Seri yang pertama, Tuhan tidak dapat tahan terhadap kesukaran orang-orang pilihannya. Seri yang kedua, Tuhan tidak dapat tahan terhadap kejahatan manusia. Dan yang ketiga ini saya ambil dari Yeskiel 33 ayat 11, saudara. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara, di sini Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, memang sebab tidak ada lagi lebih tinggi dari Tuhan. Jadi dia bersumpah demi diri sendiri. Apa sumpahnya? Dia tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi dia berkenan kepada pertobatannya supaya orang fasik ini hidup, tidak mati, saudara. Nah, saudara, orang fasik itu adalah orang yang sudah ada firman tetapi tidak melakukan. Sebab bangsa Israel itu orang-orang yang sudah punya hukum, saudara. Karena ini firmannya kepada bangsa Israel. Dia punya hukum Taurat tetapi tidak melakukan hukum itu, malah sebaliknya berbuat jahat di hadapan Tuhan. Itu orang fasik. Dan Tuhan tidak menghendaki orang fasik ini mati. Dia rindu supaya orang fasik ini bertobat dan dia boleh hidup, saudara. Nah, akhirnya saya memberikan topik pada seri yang ketiga ini, Tuhan tidak dapat tahan terhadap kematian orang fasik. Tuhan tidak dapat tahan terhadap kematian orang fasik. Dia rindu orang fasik itu bertobat dan diselamatkan, saudara. Nah, kalau kita membaca dari Yeskiel 33 ini ayat 1 sampai 20, saudara, di sana dikatakan Yeskiel itu ditetapkan sebagai penjaga bagi kaum Israel, ayat 7, untuk meniup sangkakala peringatan. Yeskiel 33 ayat 7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Haleluya. Jadi kemudian kalau ada pedang Tuhan datang kepada seseorang, kemudian penjaga meniup sangkakala, orang itu mendengar sangkakala tetapi orang itu tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri kalau dia mati, saudara. Kalau dia mati, padahal pedang sudah datang dan meniup sangkakala tapi dia tidak mau diperingatkan. Kemudian apabila pedang Tuhan itu datang tetapi peniup sangkakala itu, penjaga itu tidak meniup sangkakala untuk memperingatkan orang, lalu orang itu meninggal mati oleh karena pedang itu dalam kesalahannya, maka Tuhan menuntut pertanggungjawaban nyawa orang itu kepada penjaga karena dia tidak meniup sangkakala pada saat pedang Tuhan itu datang. Kalau Tuhan berkata kepada orang jahat, kamu pasti mati, dan penjaga itu tidak memberitahukan kepada orang tersebut, maka orang itu mati dalam kesalahannya, tetapi penjaga itu akan dituntut darah orang itu. Kemudian, saudara, tetapi apabila penjaga itu memperingatkan orang jahat itu, tetapi ia tidak mau bertobat, maka darahnya tertanggung kepada dirinya sendiri, saudara. Nah, mari kita melihat Yeskiel 33 ayat 10 ini, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara, sampai
Tuhan berfirman di ayat yang ke-11 tadi, karena bangsa Israel itu sudah hilang harapan karena dosa mereka yang banyak, dan mereka sudah ditimpa dosa itu, mereka hancur. Kata mereka, kami sudah hancur dan kami tidak akan hidup lagi. Yesaya 33:10. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat hidup? Mereka sudah hilang harapan, saudara, karena dosa yang begitu banyak dan dosa yang besar yang mereka lakukan di dalam hidup mereka. Saudara, kalau dosa besar itu bagi bangsa Israel itu cuma satu, yaitu perzinahan, saudara. Itu dosa yang paling besar, saudara. Karena dosa perzinahan ini Tuhan sangat benci, dan Dia menghukum bukan saja orang yang melakukan dosa ini, tetapi sampai keturunan orang ini dikutuk Tuhan, saudara. Karena Dia benci dosa perzinahan ini. Ada dua, dosa perzinahan secara rohani dan juga dosa perzinahan secara jasmani, saudara. Dan kita mengetahui kalau dosa perzinahan secara dua-duanya ini, jasmani rohani ini, bisa mereka lakukan bersama-sama. Dosa penyembahan berhala dan dosa perzinahan percabulan ini mereka lakukan bersama-sama, saudara. Kita membaca Hosea 4 ayat 13. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Jadi saudara, pada saat mereka melakukan dosa ini, saudara, dua-duanya mereka lakukan, dan itu Tuhan sangat benci. Dosa penyembahan berhala, perzinahan rohani ini, saudara, Tuhan benci sampai Dia kutuk 3-4 keturunan, saudara. Kalau kita membaca di Alkitab, kalau dosa pencurian, dosa dusta, Tuhan tidak kutuk sampai keturunannya terkutuk, tetapi dosa ini Tuhan kutuk sampai keturunannya. Saudara, kita boleh membaca di Ulangan 5-8. Dosa penyembahan berhala dikutuk 3-4 keturunan. Ulangan 5 ayat 8-9. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada, ini saudara, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Sekali lagi, dosa penyembah berhala itu dikutuk Tuhan sampai 3-4 keturunan, saudara. Bapaknya melakukan, keturunan-keturunannya itu dikutuk sampai 3-4 keturunan. Dan selanjutnya, kalau dosa percabulan, persundalan, saudara, perzinahan secara jasmani, Tuhan kutuk sampai 10 keturunan. Karena dosa ini akan menghasilkan anak haram, saudara. Ulangan 23 ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, saudara, jadi makanya di dalam ayat yang ke-10 tadi, kami sudah hancur, saudara. Kami sudah tidak punya harapan lagi. Semua dosa sudah tertimpa atas kami, dan kami ini hancur, tidak bisa hidup lagi. Tetapi Tuhan berkata, Dia rindu, saudara, orang-orang ini. Jangan berkata hancur. Tuhan sangat rindu supaya engkau selamat. Masih ada Tuhan bersumpah bagi dirinya sendiri. Dia bersumpah,
karena orang Israel berkata, kami hancur. Dia bersumpah, demi aku minta engkau bertobat supaya engkau hidup, saudara. Nah, tadi kita sudah baca tadi ayatnya yang ke-11 itu yang menjadi dasar topik kita, bahwa Tuhan tidak dapat tahan terhadap kebinasaan orang fasik. Dia sungguh-sungguh rindu supaya orang fasik itu bertobat dari jahatnya, supaya dia boleh hidup, saudara. Nah, kalau kita kembali lagi kepada perjanjian baru, saudara, kita menuju perjanjian baru, tadi perjanjian lama. Sekarang di Alkitab perjanjian baru itu ada banyak kutuk-kutuk, saudara. Di sana juga saya bacakan satu, seperti orang yang tidak peduli sesamanya terkutuk, saudara, terkutuk. Itu Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, ya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi enyalah, di sebelah kiri dia bilang, enyalah kamu, enyah ke dalam api yang kekal. Orang sebelah kiri ini pada waktu akhir zaman Tuhan mengumpulkan orang, dia pisahkan ini sebelah kiri kambing, sebelah kanan itu domba. Domba itu orang benar. Sebelah kiri orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang. Dia tidak memberikan minuman pada saat orang haus, dia tidak memberikan makanan pada saat orang lapar, dia tidak memberikan jubah atau pakaian pada saat orang-orang telanjang, saudara, tidak berpakaian, atau dia tidak melawat orang sakit, saudara. Dia tidak lakukan, saudara. Itu semua tidak lakukan, dia tidak peduli. Dan orang-orang yang tidak peduli ini orang-orang terkutuk, saudara. Kemudian orang yang tidak berbuah terkutuk, Markus 11:21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Pohon ara ini pohon yang tidak berbuah masalahnya. Dia kutuk, jadi orang yang tidak berbuah itu, saudara, dikutuk, saudara, terkutuk. Kemudian ketiga, orang yang tidak mengenal hukum Taurat juga terkutuk. Yohanes 7:49. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Kemudian juga orang yang tidak mengakui Allah juga terkutuk. Roma 1:28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka ke dalam pikiran-pikiran yang terkutuk, saudara. Nah, kemudian siapa yang tidak mengasihi Tuhan juga terkutuk. 1 Korintus 16:22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. 1 Korintus 16:22. Lalu juga ada orang yang memberitakan Injil yang lain, saudara. Dia menyampaikan Injil yang lain, bukan Injil yang benar, saudara. Dia juga terkutuk. Galatia 1:8. Tetapi sekalipun kami adalah atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, saudara. Jadi ada banyak kutukan. Kemudian orang yang tidak melakukan firman Tuhan terkutuk. Galatia 3:10, saudara. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan masih banyak lagi, saudara, kutukan-kutukan. Tetapi kutukan itu tidak mengandung hukuman, saudara, sampai keturunan. Cuma kutukan perzinaan saja, saudara. Jadi ini saya belum buka di perjanjian lamanya. Ada banyak kutukan di sana. Atau kita kalau membaca Ulangan 28 itu, saudara. Nah, saudara, semua kutukan ini, saudara, semua kutukan ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Semua kutukan ini sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat
dengan jala menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ulangi lagi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jala menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat Abraham itu berkat keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Oleh karena engkau, maka semua bangsa-bangsa, oleh karena keturunanmu, semua bangsa-bangsa menerima berkat. Inilah berkat keselamatan yang sudah dijanjikan yang dahulu kepada Abraham dan kita terima saat ini. Karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga menerima roh yang dijanjikan itu, saudara. Nah, saudara, Roh Kudus itu setelah kita menerima Roh Kudus, setelah kita menerima Yesus, pastikan hidupmu menerima Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang berdiam dalam diri saudara. Saya sudah sampaikan juga materi ini sebelumnya. Pastikan saudara, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, karena Roh Kudus itu adalah jaminan seluruh janji Allah, saudara. Nah, Efesus 1 ayat 14, Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya, saudara. Engkau ada Roh Kudus, engkau masuk surga. Engkau ada Roh Kudus berarti engkau ditebus. Engkau ada Roh Kudus berarti engkau hidup, saudara. Kalau engkau Roh Kudus berarti engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak ada Roh Kudus, maka engkau tidak masuk surga, saudara. Engkau tidak punya Roh Kudus berarti engkau tidak menerima segala janji Allah di dunia ini sampai yang kekal, saudara. Kalau engkau tidak punya Roh Kudus dalam hidupmu, saudara, maka engkau tidak menerima keselamatan. Karena Roh Kudus ini adalah jaminan dari Allah untuk segala janji-janjinya dalam hidup kita, saudara. Orang fasik harus bertobat. Orang yang sudah mengenal firman Tuhan dan tidak melakukannya, malah membuat kejahatan, saudara, dia harus bertobat supaya dia hidup kembali. Dia boleh hidup dan menerima kehidupan kekal, saudara. Terpujilah Tuhan kita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini seri ketiga bahwa Tuhan tidak dapat tahan terhadap kebinasaan orang fasik. Ia rindu supaya orang fasik menerima hidup. Biarlah dia boleh kembali bertobat. Dia boleh melakukan firman Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dia memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Karena Roh Kudus ini adalah jaminan dari Tuhan untuk semua janji, untuk menerima semua janji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Saya berdoa, haleluya, amin. Kita akan ketemu lagi pada seri yang keempat, haleluya, amin.